Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak Ibu peserta diklat penilaian pembelajaran yang berbahagia, bertemu lagi dengan saya Wahidun. Kali ini dalam mata diklat penilaian kompetensi sikap. Kira-kira seperti apa gambaran dari materi kali ini? Mata diklat penilaian kompetensi sikap membahas tentang konsep atau definisi dan makna penilaian aspek sikap, jenis-jenis penilaian sikap, teknik dan bentuk penilaian sikap yang mencakup penilaian observasi, penilaian diri, antar teman, dan penilaian dengan jurnal. Sedangkan tujuan pembelajaran umum dari materi ini setelah mengikuti pembelajaran online dari mana dekat ini diharapkan bagi peserta diklat mampu memahami dan mengimplementasikan penilaian kompetensi sikap pada kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran sehari-hari termasuk tugasnya masing-masing. Baik, kita mulai yang pertama dari pengertian penilaian kompetensi sikap. Apa yang dimaksud dengan penilaian kompetensi sikap? Jadi dalam kurikulum 2013 yang dimaksud dengan penilaian kompetensi sikap adalah penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran yang meliputi sikap spiritual dan sikap sosial. Jadi sekali lagi penekanannya adalah penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran yang meliputi sikap spiritual dan sikap sosial. Seperti yang tercantum dalam atau dinyatakan dalam kompetensi inti yaitu KI 1 dan KI 2, di mana di sana terdapat sikap spiritual dan sikap sosial. Baik di jenjang SD, MI maupun SMP, MTS, dan SMA, MA, sebenarnya terdapat persamaan atau kemiripan yang membedakan hanya pada jangkauan atau ruang lingkup. Seperti pada KI 1, kompetensi inti sikap 1 yaitu sikap spiritual, baik jenjang SD, SMP, SMA sama sebenarnya, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Sedangkan KI 2 yaitu sikap sosial, di sana dinyatakan bahwa kompetensi inti pada sikap sosial adalah menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Ini contoh untuk KI 2 pada jenjang SMP atau MTS. Sedangkan untuk jenjang lebih tinggi itu jenjang SMA MA sama sebenarnya, tapi hanya membedakan jangkauannya, yaitu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan seterusnya dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Jadi jangkauannya untuk SMA ini jauh lebih luas daripada SMP atau MTS. Sedangkan cakupan penilaian sikap untuk sikap spiritual, yaitu seperti yang sudah dibacakan tadi, menghargai ajaran agama yang dianut, dan yang kedua adalah menghayati ajaran agama yang dianut. Jadi dua poin ini yang menjadi butir penilaian pada sikap spiritual, yaitu yang pertama sekali lagi menghargai ajaran agama yang dianut, dan yang kedua menghayati ajaran agama yang dianut. Sedangkan pada sikap
sosial. Penilaian sikap sosial itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah kejujuran, yang kedua kedisiplinan, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat kepedulian, yang kelima toleransi, 6 gotong royong, ketujuh kesantunan, dan yang kedelapan percaya diri. Jadi sikap-sikap inilah yang harus dikembangkan dalam pembelajaran, yaitu ada 8 sikap yang mana nanti ini biasanya juga akan secara implisit tertuang dalam visi misi sekolah atau visi misi madrasah. Nah, tentu tidak langsung semuanya bisa diterapkan, tetapi nanti akan secara gradasi akan diterapkan pada kelas atau tingkat-tingkat tertentu. Tentu penekanannya harus mengacu juga kepada visi dan misi dari sekolah atau madrasah masing-masing. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi sikap, ini maksud dengan indikator pencapaian kompetensi sikap di sini adalah yang pertama, indikator merupakan tanda tercapainya suatu kompetensi. Yang kedua, terukur, dan yang ketiga, tanda-tanda yang dimunculkan oleh peserta didik yang dapat diamati atau diobservasi oleh guru, teman, dan disadari oleh peserta didik sebagai representasi dari sikap yang dinilai. Jadi beberapa poin tentang indikator pencapaian pada kompetensi sikap seperti itu. Okay. Kemudian untuk teknik dan bentuk penilaian pada kompetensi sikap, di sana ada 4 teknik penilaian. Namun dari 4 itu 2 merupakan teknik penilaian yang utama dan 2 lagi merupakan teknik penilaian pendukung saja. Yang termasuk dalam teknik penilaian utama dalam penilaian sikap, yang pertama adalah observasi dan yang kedua adalah jurnal. Jadi 2 teknik inilah yang menjadi dasar utama Bapak Ibu guru dalam memberikan penilaian dan mendeskripsikan penilaian sikap di rapot nanti. Sedangkan 2 teknik yang lain, yaitu penilaian diri dan penilaian antar teman, itu adalah sebagai pendukung, pendukung untuk memperkuat penilaian yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru melalui observasi dan jurnal. Terkait dengan langkah perencanaan penilaian sikap, ketika guru akan melaksanakan sikap, tentu yang pertama sekali dilakukan adalah melakukan perencanaan, yaitu perencanaan penilaian sikap. Hal pertama yang dilakukan adalah menentukan sikap yang akan diamati di sekolah mengacu pada KI 1 dan KI 2. Jadi guru harus menentukan dulu sikap mana yang akan diamati dalam 1 semester atau 1 tahun tersebut. Kemudian yang kedua adalah menentukan indikator sikap. Kembali kepada poin yang utama, menentukan sikap yang diamati di sekolah. Ini tentu akan melalui musyawarah, melalui rapat seluruh unsur di sekolah tersebut, atau di madrasah tersebut, yang melibatkan baik kepala sekolah, guru-guru, dan juga unsur-unsur yang lain, termasuk kita bisa melibatkan adalah orang tua dan juga siswa di sini. Sehingga akan disepakati nanti sikap mana saja yang akan dijadikan penilaian pada kelas dan semester tertentu itu. Nah, langkah yang kedua, ketika sudah menetapkan sikap mana saja yang akan diberikan penilaian, tentu
Bapak Ibu harus menentukan indikator sikap. Jadi contoh tadi katakanlah menghayati ajaran agama yang dianut. Nah, indikator anak menghayati itu seperti apa? Nah, itu nanti harus dibuatkan indikator sikapnya. Ya, indikator bahwa anak atau siswa telah menghayati ajaran agama yang apa saja. Ya, agar bagi guru yang lain juga di seluruh madrasah memiliki pemahaman yang sama terhadap penilaian sikap tersebut. Langkah yang kedua dalam perencanaan selain kita menentukan sikap yang diamati, yang kedua menentukan indikator, yang ketiga adalah menyusun format penilaian sikap. Seperti apa formatnya? Nah, nanti bisa ditemui bersama-sama di sekolah atau di madrasah masing-masing. Sedangkan pada tahap pelaksanaan penilaian sikap, ini yang harus dilakukan oleh seluruh unsur terutama pada Bapak Ibu guru. Pada awal semester, pendidik menginformasikan tentang kompetensi sikap yang akan dinilai. Seperti tadi sudah sedikit dibahas di perencanaan, di pelaksanaan penilaian, Bapak Ibu di awal semester harus sudah menginformasikan kepada anak didik sikap apa saja yang akan dinilai, diambil dalam satu semester atau satu tahun tersebut. Tujuannya apa? Tentu agar siswa mengetahui bahwa dalam pembelajaran nanti akan diambil nilai-nilai sikap terhadap sikap-sikap yang sudah disampaikan tersebut. Itu langkah yang pertama, yaitu pada awal semester Bapak Ibu guru menginformasikan tentang kompetensi sikap yang akan dinilai. Sedangkan langkah yang kedua dalam pelaksanaan penilaian sikap, pendidik mengembangkan instrumen penilaian sesuai dengan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator kompetensi sikap sesuai dengan mata pelajaran yang diampu dan telah ditetapkan dalam RPP. Terutama ini untuk Bapak Ibu guru yang mengampu pendidikan agama dan budi pekerti dan juga pendidikan kewarganegaraan. Ini harus secara eksplisit tertuang dalam RPP. Kemudian langkah berikutnya yang ketiga adalah pendidik menyusun rencana penilaian kompetensi sikap yang memuat teknik dan waktu atau periode penilaian untuk setiap materi pokok. Ini tahap-tahap dalam pelaksanaan penilaian sikap. Sedangkan tahap yang berikutnya yaitu tahap pengolahan penilaian sikap. Di sini yang pertama adalah wali kelas atau guru kelas dan guru mata pelajaran mengelompokkan atau menandai catatan-catatan sikap peserta didik yang dituliskan dalam jurnal, baik sikap spiritual maupun sikap sosial. Oke, jadi untuk guru kelas untuk di SD dan MI ataupun wali kelas untuk di jenjang yang lebih tinggi, ini mengelompokkan dan menandai catatan-catatan sikap peserta didik yang dituliskan dalam jurnal, baik sikap spiritual maupun sikap sosial. Yang berikutnya adalah wali kelas atau guru kelas membuat rekapitulasi, rekapitulasi sikap dalam jangka waktu 1 semester. Jadi dari mulai awal semester sampai akhir semester ini akan direkap oleh wali kelas atau guru kelas kalau di SD dan MI. Yang berikutnya yang ketiga adalah wali kelas atau guru kelas mengumpulkan catatan sikap berupa deskripsi sikap
dari guru mata pelajaran dan warga sekolah, baik itu guru ekstrakurikuler, petugas perpustakaan, petugas kebersihan ataupun penjaga sekolah. Jadi kalau ada catatan dari guru yang lain itu akan dikumpulkan dan direkap oleh wali kelas atau guru kelas. Nah, yang terakhir, wali kelas atau guru kelas menyimpulkan dan merumuskan deskripsi capaian sikap spiritual dan sikap sosial setiap peserta didik. Ini adalah langkah-langkah dalam pengolahan penilaian sikap. Terdapat beberapa rambu dalam merumuskan deskripsi nilai sikap. Ini yang harus diperhatikan ketika Bapak Ibu merumuskan deskripsi nilai sikap. Yang pertama, deskripsi sikap menggunakan kalimat yang bersifat memotivasi dengan pilihan kata atau frasa yang bernada positif. Sehingga tolong hindari penggunaan kata atau frasa yang bermakna kontras. Sebagai contoh, bla bla bla, tetapi masih perlu peningkatan dalam. Nah, jadi tetapi masih perlu peningkatan dalam ini adalah frasa yang kontras, karena di awal sudah memberikan nilai yang positif, tapi di ujung-ujungnya, di akhirnya adalah tapi masih perlu peningkatan dalam bla 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 bla. Nah, frasa yang seperti itu tolong dihindari. Yang kedua, deskripsi sikap menyebutkan perkembangan sikap peserta didik yang sangat baik, cukup, atau perlu dibina. Sedangkan yang ketiga, rambu-rambunya adalah apabila peserta didik tidak memiliki catatan apapun dalam jurnal, maka sikap dan perilaku peserta didik tersebut diasumsikan baik. Sedangkan rambu yang keempat, karena sikap dan perilaku yang dikembangkan adalah selama 1 semester, maka Bapak Ibu guru mata pelajaran ataupun wali kelas ataupun guru kelas wajib memeriksa jurnal secara keseluruhan hingga akhir semester untuk menganalisis catatan yang menunjukkan perkembangan sikap dan perilaku peserta didik. Sedangkan rambu yang kelima, penetapan deskripsi akhir sikap peserta didik dilakukan melalui rapat dewan guru pada akhir semester. Jadi ini adalah beberapa rambu-rambu yang harus diperhatikan ketika Bapak Ibu akan mendeskripsikan nilai sikap. Demikian paparan tentang materi mata diklat penilaian kompetensi sikap. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dicatat kalau Bapak Ibu dalam menyaksikan yang tadi masih terdapat hal-hal yang belum jelas atau perlu ditanyakan. Nanti kita akan diskusikan lagi dalam forum diskusi atau Zoom meeting. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.